Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Akhi as-sa'im, ukhti as-sa'imah, saudara-saudari yang sedang berpuasa. Di bulan Ramadan ada satu malam yang kita semua pasti mengenalnya. Bila saya sebutkan namanya, maka semua kita pasti mengenalnya. Ia adalah Lailatul Qadri. Lailatul Qadri artinya malam Al-Qadr. Al-Qadr dalam syariat kita, para ulama memberinya dua makna. Yang pertama, Al-Qadr yang artinya mulia, bahwa malam itu malam yang mulia. Mulianya malam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah waktu yang lama. Bila kita hitung dalam ukuran tahun, maka dia lebih dari 83 tahun lamanya. Sementara perbandingannya tadi hanya satu malam. Malam Al-Qadr lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Al-Qadr lebih baik daripada 30.000 malam. Ya. Karena satu bulan adalah 30 hari atau 30 malam. Kalau 1000 bulan berarti 30.000 malam, satu malam. Dan tadi kita sudah tetapkan, sampaikan ukuran tahunnya 83 tahun. Kira-kira saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kita yang sekarang mendengar suara saya yakin bahwa jarang dari kita yang berusia 83 tahun. Sedikit sekali yang menyaksikan saya saat ini yang berusia 83 tahun. Kira-kira kenapa? Karena Nabi kita SAW yang mengabarkan bahwa usia umatnya berapa? 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man yajuzuha, dan sedikit yang melampauinya. Sementara keutamaan satu malam tadi berapa? 83 tahun lebih. Subhanallah. Ini sangat luar biasa. Bila mana kita mengetahui bahwa malam itu malam yang luar biasa mulia, maka kita akan berupaya untuk meraihnya. Sementara kita susah untuk mendapatkan, jarang yang bisa mendapatkan usia 80 tahun atau apalagi 83 tahun lebih. Kemudian makna yang kedua dari Lailatul Qadri adalah Al-Qadarnya itu adalah takdir. Bahwa malam itu malam penetapan takdir. Malam itu adalah malam penetapan takdir, yaitu takdir satu tahun penuh. Dari malam Al-Qadar di Ramadan tahun ini ke malam Al-Qadar di Ramadan tahun yang akan datang, itulah masanya. Satu tahun penuh ketetapan yang diputuskan oleh Allah di Lailatul Qadr. Kemudian berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih malam ini, malam Al-Qadr ini atau Lailatul Qadri ini sebagai malam
di mana Allah turunkan kitab yang paling mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkannya di Lailatul Qadr, yaitu di malam Al-Qadr. Ini menunjukkan bahwa dia adalah malam yang terpilih. Dipilih oleh Allah untuk memberikan kemuliaan yang lebih baik daripada 83 tahun lebih atau 30.000 malam. Kemudian Allah pilih untuk menurunkan di dalamnya kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Allah mengabarkan bahwa dia menurunkan di Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam yang penuh berkah. Ini yang harus diketahui. Bila mana kita mengetahui ini malam bukan malam biasa, maka kita harus berupaya untuk meraihnya. Dengan apa kita meraih Lailatul Qadar? Meraih kemuliaan. Karena yang harus kita pahami juga bahwa kemuliaan yang dimaksud bukan waktunya. Karena semua kita melaluinya. Tetapi kemuliaan ketaatan yang dilakukan di malam tersebut. Bila mana seorang mukmin menghidupkan malam itu dengan ketaatan dan ibadah amal saleh, maka kemuliaan, keutamaan, pahala yang diberikan oleh Allah di malam itu dari ibadahnya itu sama dengan dia beramal 83 tahun lebih. Bahkan lebih baik daripada beramal 83 tahun lebih. Maka kita harus mempersiapkan diri. Karena yang dimaksud kemuliaan itu adalah ketaatan. Beramal di malam tersebut. Dan kemudian kapan malam Lailatul Qadar itu berada? Para ulama menjelaskan berdasarkan hadis-hadis bahwa dia berada di 10 terakhir Ramadan. Dia berada di 10 terakhir Ramadan dan di malam-malam yang ganjil sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Iltamisuha fil asril awakhir fil witri, di malam-malam yang ganjil. Malam yang ganjil itu malam yang besoknya ganjil. Kalau sekarang misalnya 20, berarti besok dan yang malamnya adalah malam 21. Kemudian besok 21, malam besoknya itu malam genap karena malam 22. Berarti malam-malam yang besoknya hari yang ganjil. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa pada hakikatnya setiap malam di 10 terakhir itu ada kemungkinan keberadaan Lailatul Qadar. Jangan hanya kita menghidupkan malam-malam yang ganjil sementara yang genapnya kita berleha-leha, berlalai-lalai dan tidak beribadah sama sekali. Kita isi terus dengan harapan Allah memberikan keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian yang sangat diharapkan seperti yang dijelaskan para ulama adalah malam-malam tadi 21, 23, 25, 27, ya. 29 yang juga perlu kita ketahui seputar Lailatul Qadar adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bila saya berada di Lailatul Qadri, apa doa yang saya akan panjatkan? Maka Nabi SAW mengajarkan doa dan jangan lupa kita harus persiapkan dari sekarang doa ini. Kata Nabi SAW mengajarkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha dan mengajarkan kita semua agar kita bisa memperoleh Lailatul Qadar dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, mencintai memaafkan, maka maafkanlah saya. Jadi memohon ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa perbanyak ibadah di malam-malam Ramadan semenjak malam pertama, dan jangan sampai kita menjadi orang yang anti klimaks. Kebanyakan kita di akhir-akhir Ramadan sudah mulai jenuh, sudah mulai lelah beribadah, padahal sebenarnya sama dengan kompetisi duniawi. Orang yang berlari maraton
itu ketika hampir sampai ke garis finish, mereka semakin maksimal untuk mengerahkan tenaga. Maka begitu pula lah perumpamaannya di bulan puasa Ramadan. Agar kita bisa memperoleh Lailatul Qadar, maka 10 terakhir kita harus maksimal beribadah dan melakukan ketaatan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudari as-saim was-saimah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima ibadah kita, dan memberikan kita taufik untuk bisa menghidupkan Lailatul Qadar. Innahu jawadun karim, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.